Manajemen strategik, kunci bertahan dan menang di dunia bisnis. Selamat datang di kelas Mr. Iman. Pernah nggak sih kamu melihat ada perusahaan yang dulu sangat besar, sangat terkenal, bahkan mendominasi pasar, tapi sekarang hampir hilang? Padahal dulu semua orang mengenalnya, produknya dipakai di mana-mana. Namanya besar, uangnya besar, karyawannya ribuan, tapi perlahan mereka kalah bersaing. Kenapa bisa begitu? Apakah mereka kekurangan modal? Belum tentu. Apakah mereka malas bekerja? Juga belum tentu. Kadang, penyebab utamanya justru karena mereka gagal menyusun strategi. Karena di dunia bisnis, bekerja keras saja tidak cukup. Organisasi juga harus tahu kemana mereka akan bergerak, bagaimana memenangkan persaingan, dan bagaimana bertahan di tengah perubahan yang terus terjadi. Dan disinilah pentingnya manajemen strategik. Karena perusahaan besar bukan cuma bekerja, mereka berpikir jauh ke depan. Mereka membaca peluang, menganalisis ancaman, dan menyusun langkah sebelum pesaing bergerak. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas apa itu manajemen strategik, kenapa manajemen strategik penting, proses manajemen strategik, jenis-jenis strategi, hingga bagaimana strategi menentukan masa depan organisasi. Karena ternyata, di dunia modern, yang bertahan bukan selalu yang paling besar, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Dalam ilmu manajemen strategik adalah proses merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kalau dibuat lebih sederhana, manajemen strategik adalah cara organisasi menentukan arah masa depannya. Atau, gampangnya begini, kalau manajemen biasa membantu organisasi menjalankan aktivitas sehari-hari, maka manajemen strategik membantu organisasi memenangkan persaingan. Karena dunia bisnis itu seperti pertandingan besar. Semua organisasi ingin bertahan, berkembang, dan menjadi lebih unggul dibanding pesaingnya. Nah, supaya bisa menang, mereka membutuhkan strategi. Bayangkan, ada dua toko kopi. Keduanya menjual produk yang hampir sama. Sama-sama punya tempat bagus. Sama-sama punya modal. Tapi, toko pertama hanya ikut tren, sementara toko kedua punya strategi yang jelas. Mereka tahu target pasarnya, membangun branding, aktif di media sosial, dan terus menciptakan inovasi baru. Kira-kira mana yang lebih mungkin berkembang? Nah, itulah fungsi strategi. Strategi membantu organisasi memiliki arah yang jelas dan keunggulan dibanding pesaingnya. Makanya, dalam organisasi modern, strategi menjadi sangat penting. Karena tanpa strategi, organisasi hanya akan bergerak tanpa arah yang jelas. Lalu pertanyaannya, kenapa manajemen strategi sangat penting? Jawabannya sederhana. Karena dunia terus berubah, teknologi berubah cepat, kebutuhan konsumen berubah, persaingan semakin ketat, tren pasar terus bergerak. Kalau organisasi tidak siap berubah, mereka akan mudah tertinggal. Dulu banyak perusahaan besar gagal bertahan. Bukan karena mereka kecil, tetapi karena mereka merasa terlalu nyaman. Mereka berpikir, kami sudah sukses. Padahal, dunia terus bergerak. Dan ketika perubahan datang, mereka terlambat beradaptasi. Nah, manajemen strategik membantu organisasi untuk melihat peluang, mengantisipasi ancaman, dan mempersiapkan masa depan. Selain itu, manajemen strategik juga membantu organisasi lebih fokus, karena semua aktivitas perusahaan akan diarahkan menuju tujuan yang sama, tanpa strategi yang jelas. Setiap bagian organisasi bisa berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya, organisasi menjadi tidak sinkron. Manajemen strategik juga membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik, karena keputusan besar tidak dibuat secara asal, tetapi berdasarkan data, analisis, dan tujuan jangka panjang. Selain itu, strategi juga membantu organisasi menciptakan keunggulan kompetitif. Artinya, organisasi memiliki sesuatu yang membuat mereka berbeda dibanding pesaing. Bisa karena kualitas, harga, pelayanan, inovasi, atau pengalaman pelanggan. Karena dalam dunia bisnis modern, menjadi biasa saja seringkali tidak cukup. Nah, dalam manajemen strategik, ada beberapa proses utama. 1. Analisis lingkungan. Tahap pertama adalah memahami
kondisi lingkungan organisasi. Di tahap ini, organisasi mencoba melihat apa yang terjadi di pasar, bagaimana kondisi pesaing, apa yang diinginkan konsumen, dan perubahan apa yang sedang terjadi. Organisasi harus memahami medan persaingan. Nah, di tahap ini, biasanya digunakan analisis SWOT, yaitu strengths kekuatan, weaknesses kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Misalnya, sebuah perusahaan punya kualitas produk yang baik, kekuatan, tapi kalau harganya mahal, kelemahan. Pasar berkembang peluang, pesaing baru ancaman. Melalui analisis ini, organisasi bisa memahami posisi mereka secara lebih jelas. Kedua, perumusan strategi. Setelah memahami kondisi lingkungan, organisasi mulai menentukan strategi. Di tahap ini, manajemen menentukan arah besar organisasi. Misalnya, apakah ingin memperluas pasar, menciptakan produk baru, atau fokus pada harga murah. Disinilah visi dan misi organisasi sangat penting. Karena strategi harus sesuai dengan tujuan jangka panjang. Perusahaan menentukan target pertumbuhan, kebijakan utama, hingga prioritas bisnis. 3. Implementasi strategi. Nah, ini adalah tahap yang paling menantang. Karena strategi hebat di atas kertas, belum tentu berhasil saat dijalankan. Implementasi berarti mengubah rencana menjadi tindakan nyata. Misalnya, membagi tugas, mengatur sumber daya, melatih karyawan, hingga menjalankan program, dan seringkali kegagalan organisasi bukan terjadi saat membuat strategi, tetapi saat menjalankan strategi. Karena tidak semua orang siap berubah, tidak semua tim memahami tujuan organisasi. Makanya komunikasi dan kepemimpinan sangat penting dalam implementasi strategi. 4. Evaluasi strategi. Tahap terakhir adalah evaluasi. Organisasi harus terus menilai apakah strategi mereka berhasil atau tidak. Apakah target tercapai? Apakah strategi masih relevan? Karena dunia bisnis berubah cepat. Strategi yang berhasil hari ini belum tentu berhasil besok. Makanya organisasi harus terus belajar dan beradaptasi. Ada beberapa jenis strategi yang umum digunakan organisasi. 1. Strategi pertumbuhan. Strategi ini digunakan ketika organisasi ingin berkembang lebih besar. Misalnya, membuka cabang baru atau masuk ke pasar internasional. Biasanya, strategi ini dilakukan ketika perusahaan melihat peluang besar di pasar. Kedua, strategi stabilitas. Strategi ini digunakan ketika organisasi ingin mempertahankan kondisi yang sudah baik. Mereka fokus menjaga kestabilan bisnis. 3. Strategi defensif atau penghematan strategi. Ini biasanya digunakan saat kondisi sulit. Misalnya, mengurangi biaya atau menutup cabang. Tujuannya supaya organisasi tetap bertahan. Menariknya, strategi tidak hanya digunakan perusahaan besar. Usaha kecil pun membutuhkan strategi, bahkan dalam kehidupan pribadi. Kita juga menggunakan strategi saat memilih jurusan kuliah, menentukan karier, atau merencanakan masa depan. Karena hidup tanpa strategi seringkali membuat kita hanya mengikuti keadaan. Tapi menariknya, tidak semua strategi berhasil. Banyak organisasi punya strategi hebat, tapi gagal saat dijalankan. Kenapa? Karena ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Misalnya, strategi tidak realistis, kurang memahami kondisi pasar, komunikasi buruk, atau organisasi terlalu lambat beradaptasi. Kadang, yang membuat organisasi gagal bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka terlambat berubah. Karena dunia terus bergerak, dan organisasi yang mampu bertahan biasanya adalah organisasi yang cepat belajar dan cepat beradaptasi. Jadi, manajemen strategik adalah proses penting yang membantu organisasi menentukan arah masa depan, menghadapi persaingan, dan mencapai tujuan. Melalui strategi yang tepat, organisasi dapat membaca peluang, mengantisipasi ancaman, dan terus berkembang di tengah perubahan dunia. Karena dalam dunia modern, bertahan hidup saja tidak cukup. Organisasi harus terus beradaptasi, dan semua itu dimulai dari strategi yang matang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, supaya semakin banyak mahasiswa yang bisa belajar manajemen dengan cara yang mudah. Tulis di komentar.
Menurut kamu, apa strategi paling penting agar organisasi bisa bertahan? Sampai ketemu di episode berikutnya.